bersih dandani keran bocor, masang pipa, masang keran, kan begitu aja. Tapi suatu hari bosnya Mercedes-Benz telepon kepada temannya, ini layanan di rumah saya sedang rusak, punya nggak orang yang bagus yang bisa memperbaiki? Oh iya bos, saya punya teman, orangnya mantap kalau bekerja. Panggil, didandani, kemudian temannya bilang, ini saya masih ada beberapa proyek, 2 hari lagi baru selesai. Kalau Anda mau menunggu, dengan senang hati akan saya laksanakan. Ya, akhirnya apa? Oke deh, nggak apa-apa lah, nunggu dia, yang penting beres, begitu ya. Singkat cerita, kemudian apa? Bosnya ini besoknya ditelepon. Apa teleponnya? Cuma kalimat sederhana. Terima kasih Tuhan, Anda sudah mau menunggu saya 1 hari lagi. Jadi ya, ini orang luar biasa, pelayanannya sangat hebat. Besoknya kemudian dia dandani, beres semua kerjanya, ya. Jarak 1 pekan ditelepon lagi bos Mercedesnya ini. Gimana Tuhan? Ada keluhan, ada yang perlu saya perbaiki lagi. Akhirnya dia punya kesimpulan, ini tukang ledeng, tapi perhatiannya luar biasa. Singkat cerita, teman kamu mau nggak kalau kerja di perusahaanku? Coba tawarkan. Kira-kira kerja di perusahaan jadi apa? Bukan tukang ledeng, ya, bukan tukang ngurusi keran perusahaan, diangkat jadi customer service, bahkan naik menjadi general manager akhirnya. Ya, ini lihat ini ya. Jadi pekerjaannya boleh cuma ngurusi ledeng, tapi kalau kita punya attitude, perilaku yang baik, nanti akan ada peluang baik yang akan sampai pada kehidupan kita. Anda bisa lihat di pondok ini ustaz semuanya ngajar, tapi nasibnya sama beda. Beda. Itu ada yang nasibnya lompatannya tinggi, ada yang nasibnya biasa-biasa saja, dan itu semuanya berangkat dari perilaku sikap yang dibangun dari sejak muda. Ya, saya paling merasakan kalau sudah kumpul reuni dengan kawan-kawan, lalu bercerita tentang berbagai macam hal, teringat tentang waktu di pesantren dulu ngapain aja, ya. Sehingga ketika melihat simpulan begini, oh ya pantas dulu waktu di pondok memang begini orangnya. Melihat simpulan begini, pantas memang dulu di pondok tuh malesnya pol begitu ya. Kenapa kok istrinya kemudian sekarang ngeluhnya sampai kemudian bosan bersama? Itu karena memang di pondok dulu memang membosankan orangnya. Gitu ya. Oke. Beralih kepada tokoh-tokoh yang lain. Konfidin rahimahullah. Ada film yang populer di Turki. Judulnya dirilis Ertugrul. 1 serinya 2 jam. Ya. Sekarang kalau tidak salah sudah 170 seri. Jadi kalau mau nonton butuh waktu 1 bulan nggak keluar kamar. Ya. 350 jam. Kalau 1 hari nontonnya 12 jam, berarti butuh waktu 1 bulan. Apa itu film dirilis Ertugrul? Film ini bercerita tentang awal mula kemunculan Turki Utsmani. Cuman karena kayak telenovela, kayak serial drama, jadi memang film ini juga menyuguhkan hal-hal romantisme, pertikaian, percekcokan, perselisihan dan sebagainya. Tetapi satu pesan moral yang buat saya sangat menarik. Saya belum hatam, baru dapat 3 seri udah capek. Bukan capek ini ya, cuman terbawa, baper begitu ya kalau nonton begitu ya. Terbawa hanyut dalam usia kayak begitu. Saya hanya mengambil beberapa pesan moral. Di antaranya apa? Insya Allah nanti Februari 2012 saya sudah punya Osmani Cafe begitu ya. Cafe Osmani terinspirasi daripada Turki Utsmani. Akan banyak pelajaran-pelajaran, suguhan-suguhan, tayangan-tayangan, diskusi-diskusi yang terkait dengan bagaimana bangkit dan munculnya kerajaan Turki Utsmani. Kapan Utsmani itu muncul? Yaitu pada masa ketika raja terakhir, salah satu dinasti Bani Seljuk ini melarikan diri ketika Daulah Abbasiyah digempur oleh pasukan Mongol, yaitu Sultan Sulaiman Shah. Dia kemudian berpindah ke sebuah daerah, di situ mendirikan sebuah perkemahan, satu komplek perkemahan. Mereka kemudian dikenal dengan nama suku Kai. Ya. Raja Sulaiman ini kemudian memiliki seorang anak. Anaknya inilah yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam film tersebut. Namanya Ertugrul. Saya agak heran. Bukan semua. Ada lebih dari 5 buku sejarah yang saya buka. Turki Utsmani punya Mahmud Ahmad As-Solabi, kemudian sejarah umat Islamnya punya Hamka, kemudian ilmu sejarah politik umat Islamnya punya Syekh Sulaiman, kemudian The History of Arab, ya, Philip Kahiti, kemudian beberapa buku yang lain. Pada saat bercerita tentang Ertugrul, itu hampir ceritanya nggak nyampe 2 lembar. Termasuk buku yang paling tebal Turki Utsmani punyanya Ahmad As-Solabi. Itu hanya beberapa 2 halaman atau 3 halaman.
Tapi kenapa filmnya bisa sampai 300 jam? Ini dari mana referensinya? Ya, saya nggak habis pikir itu. Gimana filmnya bisa panjang sekali ceritanya? Ya, nah, kemudian ya, Ertugrul ini kemudian punya anak. Salah satu anaknya bernama Utsman. Utsman inilah yang kemudian nanti mewariskan, membentuk dinasti pertama menjadi Turki Utsmani, karena mereka berasal dari suku Turk, ya, dari suku Turki. Kemudian anaknya bernama Utsman inilah yang menjadi raja pertama. Kemudian ketika Rasulullah SAW menjanjikan Latuf Tahannal Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan tersebut. Maka ketika Nabi mengatakan kalimat ini, ya, para sahabat sudah memulai penaklukan dari zaman Yazid bin Muawiyah, ya, sampai kemudian Bani Abbasiyah, sampai kemudian Turki Utsman. Dan Anda tahu siapa yang kemudian berhasil menaklukkan? Cucu ke-8 dari Turki Utsmani yang bernama Muhammad II, Mehmet II, atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Utsman punya anak Orhan, Orhan punya anak, ya, anak cucu Bayazid, kemudian Sultan Salim, kemudian Sultan Mahmud I, Muhammad I, sampai kemudian Bayazid II, kemudian anaknya Sultan Muhammad II. Ya, pada zaman Sultan Muhammad II inilah kemudian terjadi sebuah peristiwa yang tidak bisa dilupakan, yaitu pada tahun 1453, angka keramat, ya, sampai Ustaz Felixio ngasih nama anaknya Muhammad Al-Fatih 1453. Itu sampai tukang administrasi di kecamatan heran, Pak, bener Pak, namanya 1453? Iya, tulisannya 1453. Gitu ya. Kata dia, 20 tahun saya kerja di kantor kecamatan kayak kelurahan gini, belum pernah ada anak namanya sampai dikasih 1453. Gitu ya. Kenapa beliau kasih nama begitu? Supaya anaknya mengenang sejarah peristiwa yang paling dahsyat pada tahun 1453. Tapi sebelum kita bercerita tentang Al-Fatih di usia pada tahun 1453, maka ingatlah sudah ada 8 bapak kakek moyangnya yang semuanya berjuang untuk mewujudkan penaklukan Konstantin, dan semuanya gagal. Termasuk puncaknya pada zaman Bayazid, ini juga gagal. Maka ketika Al-Fatih ingin mencoba menaklukkan, diingatkan oleh guru spiritualnya Syekh Samsuddin Samsuddin. Dia mengatakan begini, bapakmu, kakekmu, moyangmu, bahkan sampai zaman-zaman sebelumnya, semua sudah mencoba menaklukkan dan gagal. Semua upaya mereka tidak ada yang berhasil. Kalau kamu menempuh cara yang sama dengan cara mereka, maka kamu akan gagal sebagaimana mereka gagal. Dan ini bukan pekerjaan gampang. Antum tahu kayak apa kuatnya Konstantin? Lebih dari 1100 tahun nggak pernah bisa dijebol. 3 lapis temboknya, tebalnya 10 meter, tingginya ada yang 14, ada yang 18 meter. Kalau berhasil naik, maka dipanah oleh pasukan yang kedua. Kalau kemudian berhasil lagi lompat, dipanah lagi oleh pasukan yang ketiga. Ya, padahal lapisan demi lapisan itu dijaga oleh ribuan tentara. Jadi hampir semuanya mustahil ditempuh. Maka 1000 tahun gak ada yang mampu menjebol. Ya. Al-Fatih sudah dilatih dengan diasah segala intuisinya, ya, kepekaannya dilatih. Dan nanti Anda jangan heran, Al-Fatih bukan cuma hafal Quran, bukan cuma hafal hadis, tapi anak cucu daripada Ertugrul ini, ya, ini belajar hampir semua disiplin ilmu sains, biologi, fisika, kimia, oseanologi, botani, semua dikuasai. Maka jangan heran Muhammad Al-Fatih itu umur 16 tahun sudah menguasai 8 bahasa. Yang saya heran itu bukan 8 bahasanya, tetapi 500 tahun yang lalu itu loh. Di Ambon itu ada anak perempuan umur 18 tahun menguasai 14 bahasa, lancar dia bicara, diutus jadi duta PBB untuk Indonesia, ya. Tapi kan hidupnya di zaman sekarang. Mencari kamus itu gampang, tinggal klik Google, bahkan sampai suaranya pun bisa. Tapi 500 tahun yang lalu itu beli kamusnya di mana coba kalian? Belajar 8 bahasa. Anda berapa tahun sekarang umur? 16, 17, 18. Berapa bahasa ini kuasai? Rata-rata kita 3 ya. 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa daerah, 3 bahasa isyarat kalau sudah mentok gitu ya. Mohon diterima semua. Ya, ini Al-Fatih
7 tahun atau 8 tahun dia sudah hafal Quran. Umur 14 tahun sudah menjadi wali kota. 14 tahun loh ya, 2 SMP. Jadi wali kota. Wali kota itu berarti ketemu dengan pejabat, ketemu dengan penguasa, ketemu dengan pengusaha, ketemu dengan polisi, tentara. Itu pekerjaan wali kota. Umur 14 tahun sudah ngatur dirinya, ya. Kemudian 16 tahun menguasai Dewan Dasar, 19 tahun jadi presiden. Lulus salam ya. Jadi presiden, ya, 19 tahun. 21 tahun atau 23 tahun mulai menaklukkan Konstantin selama 53 atau 54 hari peperangan. Anda bisa bayangkan, pasukan yang dipilih dilatih oleh Al-Fatih ini bukan sembarang pasukan. Yang disiapkan 250.000 tentara. Dari 250.000 tentara itu ada konon 100.000 pasukan yang namanya pasukan Jenisari. Pasukan Jenisari itu kira-kira kalau digambarkan begini: kalau ngejar mesti dapat, kalau dikejar mesti lolos. Anda bisa bayangkan kecepatan larinya kayak apa? Ya, ini pasukan yang dibawa oleh Al-Fatih, jumlahnya 100.000 tentara. Hampir semuanya nggak pernah bolong sholat malamnya, apalagi sholat jamaahnya pasti nggak ada yang bolong. Ya, sholat malamnya saja nggak ada yang bolong. Ini kekuatan pasukan Al-Fatih, Jenisari. Yang 150.000 tentara ini juga bukan tentara sembarangan. Singkatnya, ini bukan pekerjaan gampang. Mengatur 250.000 tentara itu mengok-mengoknya pakai apa? Nggak ada mikrofon, nggak ada walkie-talkie, apalagi HP Android untuk berkoordinasi. Ya. Dan 250.000 orang ini bukan mabit, bukan majelis taklim kayak begini. Perang. Anda tahu perang, nggak ada musuhnya saja sudah berat itu. Baru ketemu medannya saja itu sudah stres. Apalagi kemudian ketemu musuh. Ya. Tetapi 250.000 tentara ini berhasil selama 53 hari. Kira-kira kalau kita bikin acara 10.000 orang, mabit 3 hari, panitianya kayak apa? Nah, Anda jangan cuma mikir makannya ya. Satu hari kalau 250.000 tentara itu 1 ekor kambing yang untuk 100 orang, berarti sekali makan butuh nyembelih 100 ekor. Satu hari ini butuh nyembelih 2.500 ekor kambing.